Halo teman-teman, perkenalkan saya Dinar, mahasiswa kebidanan Polkesmar kelas Kendal tingkat 1, mempersembahkan video animasi tentang sejarah kebidanan guna melengkapi tugas ujian praktik mata kuliah konsep kebidanan. Dahulu, sekitar tahun 1800-an, persalinan di Indonesia tidak dibantu oleh bidan, melainkan oleh dukun bayi. Ini terjadi saat kita berada di bawah kendali Belanda. Dalam proses persalinan, Belanda mempercayai dukun atau paraji untuk membantu ibu bersalin. Seperti yang kita lihat di sini, persalinan oleh orang Belanda yang dibantu paraji dilakukan di tempat sederhana dengan peralatan seadanya dan ditunggui oleh banyak orang. Saya akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi lebih detail bagaimana sejarah tentang kebidanan dengan peta ini. Diawali pada tahun 1851, pendidikan bidan pertama kali dibuka di Batavia oleh dokter militer Belanda, Dr. William Bos. Tapi, karena kekurangan peserta didik, program ini pun tak berlangsung lama. Lalu, tahun 1902, rumah sakit militer yang dipelopori oleh Dr. Bos di Batavia kembali membuka pendidikan bagi perempuan pribumi, karena pendidikan bidan dianggap merupakan sebuah gerakan positif kala itu. Kemudian di tahun 1904, pendidikan bidan resmi dibuka di Makassar. Lulusan dari Batavia harus bersedia ditempatkan di mana saja berdasarkan daerah yang membutuhkan. Mereka harus mau menolong masyarakat bahkan secara cuma-cuma. Adanya pendidikan ini mendorong berbagai rumah sakit untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya pada masa itu. Kemudian pada tahun 1911 dimulailah pendidikan tenaga keperawatan di RSUP Semarang dan Batavia. Ini adalah penampakan RSUP Semarang kala itu, yang sekarang berubah nama menjadi RS Karyadi. Tahun 1935, pendidikan bidan semakin berkembang pada pemerintah kolonial Belanda. Banyak sekolah bidan yang dibuka di kota-kota besar. Lalu, setelah kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1950 sampai 1953, dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan masa pendidikan yaitu 3 tahun. Pendidikan kebidanan di Indonesia yang terus mengalami perkembangan akhirnya berhasil menyelenggarakan konferensi bidan pertama bernama IBI atau Ikatan Bidan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1951. Sejak itu, tanggal 24 Juni pun diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Mulai banyak tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk persalinan. Hingga saat ini, para bidan masih mempunyai peranan penting dalam sistem kesehatan ibu dan anak, termasuk menurunkan angka kematian hingga upaya penyelamatan ibu dan bayi. Adanya IBI menunjukkan bahwa tenaga bidan sangatlah krusial di Indonesia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, diharapkan bisa menunjang pemerataan bidan di seluruh pelosok Indonesia. Selesai sudah perjalanan kita mengenal asal-usul adanya kebidanan. Semoga secara singkat kebidanan yang tadi saya sampaikan dapat menghibur dan menambah ilmu teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.